Hai, kali ini saya akan membahas fitur penjualan di aplikasi Apotik. Seperti biasa kita login dulu. Ini adalah part kedua. Part pertamanya tentang master sudah dibahas di video sebelumnya, mungkin bisa dilihat. Pada part kedua ini yang kita bahas adalah fitur penjualan. Oke, ya. Nah, fitur penjualan kita buka dulu aplikasinya, penjualan Apotik. Nah, ini adalah tampilan untuk melakukan penjualan menggunakan aplikasi Apotik ini. Ya. Sebelum kita melakukan penjualan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu pengelompokan barang. Ya. Nah, pengelompokan barang ini saya bahas sebentar ya, supaya lebih jelas nantinya. Oke. Nah, di dalam aplikasi ini pengelompokan barang dibagi menjadi 1, 2, 3, 4. Bisa menjadi sebenarnya 3 golongan, bentuk, kategori. Ini pabrik sebenarnya bukan pengelompokan, tapi obat itu siapa yang ngeluarin atau pabrik mana yang mengeluarkan obat itu, gitu ya. Tapi kita bahas aja ya. Misalkan pabrik. Nah, pabrik itu kita bisa isi oke, ini kita isi pabriknya, misalkan ada KO. Ini coba ya. Tinggal isi aja. Terus ada Actavis contohnya, kemudian ada Kombipar, oke, dan lain-lain. Nah, ini untuk pabrik. Hubungannya di mana pabrik ini? Oke, close. Hubungannya adalah di master barang. Oke, gitu. Misalkan Amoxan ini kalau kita edit, kita bisa pilih pabriknya di mana yang tadi sudah diisi. Ya, oke. Misalkan pabriknya KO, ya udah, tulis pabriknya KO, save. Nanti akan jadi di sini KO. Nah, yang kedua adalah golongan, master golongan. Golongan ini biasanya digunakan oleh apotik untuk mengelompokkan barang itu, termasuk barang resep atau barang bebas atau jamu, atau mungkin tambah suplemen di sini. Oke, atau terus ada kosmetik, misalkan menjual kosmetik. Kemudian ada obat keras misalkan. Dan mungkin juga apotik tersebut menjualkan madu. Ya, jadi kita nanti bisa lihat omset di setiap golongan. Bisa dibikin seperti itu ya. Kita save. Kemudian ada namanya bentuk. Bentuk ini berbeda dengan satuan. Bentuk itu biasanya kalau obat itu ada bentuk-bentuknya. Misal bentuknya balsam. Kemudian ada berbentuk alat, mungkin alat suntik atau termometer bisa masuk ke sini. Kemudian ada eardrop. Kemudian ada bentuknya krim. Ya, dan lain-lain. Ini biasanya kita masukkan ke pengelompokan barang bentuk. Oke, kita save. Nah, yang ketiga ini adalah kategori. Nah, ini yang paling penting nih. Ini kategori ini biasanya hanya generik, paten, dan resep dokter atau resep atau apa. Nah, generik adalah obat generik, paten adalah obat paten, ya, dan obat-obatan yang harus dengan resep dokter. Biasanya mereka membagi seperti ini. Oke. Nah, sebagai contoh kita coba update lagi yang Amoxan untuk yang kapsul. Mungkin Amoxan masuknya ke resep dokter, ya. Oke, Amoxan masuk ke resep dokter. Kemudian yang Sanmol mungkin kategorinya paten.
golongannya bebas mungkin ya, seperti itu. Oke. Nah, udah ya, kita coba dulu ini. Nah, sekarang kita masuk ke menu penjualannya. Ini adalah tampilan menu penjualan. Nanti akan kita bahas semua, mulai dari yang di option sampai yang di bawah. Tapi sebelum sampai sana, kita akan coba dulu melakukan penjualan. Contoh, kita mau melakukan penjualan. Nah, di sini pilih produknya. Ini bisa di search misalkan, oke, gini. Obat-obat yang ada di sini itu tidak boleh masuk ke dalam grup resep dokter. Contoh, ini ada kodein. Kodein mungkin termasuk golongan yang harus menggunakan resep dokter. Berarti kategorinya resep dokter. Nah, ini mungkin golongannya, oke, mungkin kita tambahin ya. Golongannya itu golongan narkotika. Oke. Nah, kodein masuk golongan narkotika, kategori resep dokter. Nah, kalau barang ini masuk di kategori resep dokter, maka di kasir kita tidak bisa menjual barang tersebut. Oke, nggak muncul nih di sini. Sanak juga bisa kita. Ini mungkin termasuk golongan harus dengan resep dokter ya. Kita pindahin. Ini mungkin narkotika lagi. Oke. Nah, ini. Nah, nggak muncul nih. Oke, kita hanya bisa menjual di bagian pertama ini hanya barang-barang yang biasa aja. Maksudnya ya bebas lah, selain harus dengan resep dokter. Misalkan kita jual Decolgen 1 strip atau 5 strip, udah gitu. 5 strip. Oke. Nah, kalau 5 strip kita tinggal dia bayar. Oke. Nah, bayar seperti ini. Kalau dia bayarnya pakai uang tunai, ya udah tinggal masukin aja uang tunainya. Misalkan bayar 15.000. Bayar. Selesai. Nah, nanti akan muncul nih historinya 15.000. Oh, kalau ada printnya biasanya dia akan ngeprint. Karena ini komputer untuk coba, jadi saya nggak pasang print. Kalau mau lihat hasil printannya seperti ini, kita coba lihat ya. Kita buka pakai notepad. Nah, ini nanti hasil print-printan yang muncul ya, seperti ini. Ada siapa yang lagi login, jamnya, tanggal dan jamnya. Ini tanggal 15 bulan 3 2022 jam 2.40. Customernya umum. Obat yang dibeli Decolgen 5 strip kali harga satuannya 2.500 tadi. Jadi 12.500, subtotal bayarnya 15.000, kembalinya 2.500. Oke. Nah, sampai selesai. Close. Itu cara melakukan penjualan yang biasa. Kemudian kalau yang resep bagaimana? Nah, ini yang penting juga. Untuk yang resep, kita bisa pilih resep di sini. Nah, pada saat kita pilih resep, di sini di bawah ada otomatis menyala. Ya, ada add racikannya itu menyala. Jadi kalau kita bukan di resep, dia nggak nyala nih. Resep dia nyala. Ulangin ya. Saat kita terima resep, kita nggak bisa apa-apa nih kalau belum pilih ya. Jadi kita harus pilih dulu resep. Nah, otomatis semua satu. Nah, ini nyala. Ini ada racikan pertama. Nah, biasanya kita akan isi dokternya siapa. Kalau resep itu pasti ada dokternya, dokter Jen. Kemudian ada nama pasiennya. Nama pasiennya misalkan Ibu Susi, misalkan seperti itu. Note, kalian juga bisa tulis di sini, bebas lah notnya, misalkan titip sopir atau apa, ini bebas ya.
nggak wajib diisi juga nggak apa-apa. Oke, nah kemudian yang harus dilihat adalah resep ini memiliki beberapa racikan. Ya, ini racikan pertama. Nah, di sini baru kita bisa pilih obat-obat yang harus dengan resep dokter. Dan Sanak kita jual 1 tablet. Oke. Kemudian kita bisa jual juga kodein 1 tablet. Oke, seperti ini. Bisa juga obat bebas di sini. Jadi di dalam resep ini bisa menjual semua obat yang ada. Tapi di atas ini obat yang harus dengan resep dokter tidak akan muncul. Ya, jadi ini adalah validasi supaya apotek tersebut tidak bisa menjual obat yang harus dengan resep dokter tapi bisa masuk ke sini. Oke. Nah, biasanya satu resep itu ada beberapa racikan. Ya, kita tinggal tambah aja racikan kedua. Racikan kedua, misalkan obatnya Sanmol 1 strip. Kita pilih strip di sini. Harganya langsung berubah. Kalau kita pilih tablet, harganya berubah sesuai dengan yang sudah kita setting kemarin di master barang ya. Jadi gitu. Oke. Nah, seperti itu. Nah, untuk harga total resepnya kita juga otomatis sudah terhitung 7.400. Dapat dari mana 7.400? Ya. Kita lihat racikan kedua nominalnya 1.500. Racikan pertama nominalnya 5.900 ya. Lihat. Kalau dijumlahkan 7.400 naik ke sini. Biasanya kalau namanya racikan itu ada servis, biaya servis. Servis itu apa? Mungkin servis ngeracik obatnya, kita bisa tambah misalkan Rp1.000. Oke. Obatnya tetap ini 5.900. Tapi kita meng-charge biaya servis Rp1.000, jadi 6.900. Jumlah 7.400, tapi karena ada biaya servis ya jadinya 8.400. Oke. Karena di sini 6 tambah 1.500 8.400 di sini. Nah, ini adalah cara memasukkan resep ya. Jadi resep itu nanti tercatat secara detail ada berapa racikannya dan setiap racikan itu isinya apa. Nah, kalau dia selain menebus resep mau beli obat yang lain bisa juga, tinggal tambah aja di sini. Dia mau tambah Decolgen 2 strip, ya udah, nggak ada masalah. Strip. Otomatis di sini nggak bisa tambah racikan karena produknya Decolgen. Kalau produknya resep bisa ditambah racikannya. Oke, sampai sini ya. Ini adalah cara melakukan penjualan kalau ada resep. Nah, ini adalah fitur yang powerful sekali ya, pencatatannya dengan lengkap. Oke. Nah, kemudian misalkan orangnya mau bayar ya udah tinggal bayar seperti biasa. Nah, pembayarannya juga kita bisa pilih. Misalkan dia pembayarannya transfer ya, tinggal klik aja di sini. Transfer, double klik, bayar. Kalau transfer gimana tampilannya? Kita buka di sini. Nah, ini adalah tampilan hasil print-printan kalau ada resep. Ya, di sini ada R, nama dokter, racikan pertama, racikan kedua. Kenapa racikan pertama isinya cuma racikan? Karena lebih dari satu obat. Sedangkan racikan kedua muncul Sanmol karena cuma ada satu. Ya, kita lihat di sini ya. Kita bisa lihat historinya. Oke, kita lihat. Nah, di sini ada oke.
Kita bisa gedein dulu sebentar ya. Oke, resep di sini. Sorry. Maaf. Untuk lihat history itu bisa lihat di check stroke. Nah, ini dia. Di check stroke ini kita bisa melihat history dari penjualan yang sudah terjadi atau yang baru saja terjadi ya. Contoh tadi penjualan yang ada resepnya. Nah, kita bisa lihat, atau yang sebelumnya ini kan tadi Dekolgen doang jualnya ini. Oke. Nah, ini ada resepnya. Resep racikan pertama ada 2, dia cuma muncul R1 racikan. R2 karena cuma Sunmol aja. Nah, 8.400 muncul di sini. Biaya servisnya nggak muncul. Tapi langsung resep Ibu Susi 8.400. Kemudian yang atas ini yang bawah ini adalah obat bebas Dekolgen. Istilahnya ya, dia bukan termasuk resep. Nah, karena pembayarannya transfer, di sini juga ada keterangannya. Pembayarannya transfer. Oke. Nah, ini contoh melakukan penjualan dengan resep dan cara pembayaran transfer. Oke. Tidak lupa juga untuk resep otomatis, nomor resep itu tergenerate otomatis. Ini 2203. Nah, ini 001. Itu mungkin maksudnya tahun 2022 bulan 3 ada satu resep dan dia akan otomatis nambah terus. Seperti ini caranya melihat history atau penjualan yang terjadi. Oke, kemudian saya akan menjelaskan menu-menu yang ada di sini ya. Tadi kan cara penjualan sudah, sekarang menu-menunya. Menu yang paling penting dulu di sini ada yang membuat pemakaian ini begitu mudah adalah namanya tunda. Ya, saya akan menjelaskan tunda. Tunda ini apa? Oke, misalkan apotek menerima resep. Oke, seperti biasa resep namanya Susan misalkan. Oke, kemudian dokter dan dokter Tirta. Oke, nah ini. Nah, resep ini biasanya kita hitung dulu berapa nominalnya. Misalkan Dekolgen 2 strip, kemudian Sanak 1 tablet ya. Oke, kita bikin 2 racikan, misalkan racikan yang kedua ada Amoxan 2 kapsul sama kodein 3 tablet. Nah, setelah racikannya ini dihitung harganya, ini ada servisnya, setiap ini servisnya 500 ya, udah. Nah, ini kalau customernya belum bayar, biasanya belum dibikin. Jadi customer itu pengen tahu dulu harganya untuk nebus resep itu berapa. Ini harganya 2.700, biasanya kita tunda, terus kita bilang ke orangnya, dipanggil Ibu Susan, resepnya segini gitu ya. Nah, kalau ada 2 resep yang masuk, kita kan pilih lagi 2 resep, satu lagi resep ya. Tadi kita udah tunda 1. Nah, ini ada lagi nih, resep lagi datang. Oke, masuk lagi misalkan 1 strip misalkan ya, 1 blister. Oke, nah terus kita harus tunda lagi karena belum ada yang bayar. Nah, kemudian untuk kasir yang di depan, dia mau nagih atau mau istilahnya manggil orang ya untuk mengetahui berapa harganya. Nah, ini bisa ya. Di sini ada namanya cari faktur. Nah, dia cari faktur, Ibu Susan bilang harganya 26.700. Nah, ini racikannya.
apakah dia istilahnya orang yang setuju atau enggak nih untuk menebus obatnya. Kalau setuju ya dia sudah bayar, ya sudah dipilih bayar, nanti muncul lagi. Kalau orangnya ternyata lagi lihat-lihat nggak ada antrian panjang, ya kita tinggal clear aja, ini masih ada di sini kesimpan, seperti itu. Nah ini kalau misalkan ada yang salah nih tadi, atau ada yang lupa, oh pasiennya belum diisi, ini bisa juga diisi. Dan Bapak Budi, ya kemudian kita tunda lagi, otomatis di sini ada Bapak Budi resep. Itu ini nggak harus resep, bisa juga yang lain, misalkan bukan resep ya, Sanmol 2 misalkan strip. Karena ini bukan resep ya, ini dokternya nggak usah dilihat, dokter luar aja gitu. Nah ini bisa juga ditunda, nah, seperti ini. Customernya kenapa semuanya umum? Oke, ini sekalian membahas yang kemarin kita bahas. Oke, misalkan ada orang pelanggan nih, dia mau beli Decolgen. Misalkan dia beli 1 strip, oke, 1 strip. Kita bisa pilih di sini adalah customer. Oke. Misalkan kita pilih si customer si Giant nih namanya. Oh, si Giant ini harganya kok sama sih 2.500. Oke, kita lihat di master customer, si Giant level harganya kasir. Maka pada saat penjualan kasir dia tetap nggak berubah. Tapi kalau kita rubah ke Suneo, level harganya jadi pelanggan, harganya otomatis menjadi 2.000. Itulah kenapa kita perlu membuat master customer untuk profiling customer apotek tersebut. Seperti itu. Harga dari mana? Kita lihat ya. Kita di kasir ini Decolgen. Barang Decolgen. Nah, harga kasir itu 2.500, harga pelanggan 2.000. Oke. Nah, bisa nggak kalau ternyata misalkan ini si Giant harganya kasir 2.500, dia pengen hargain pelanggan dong, ya bisa, tinggal dirubah aja ini ke pelanggan, dia akan jadi 2.000. Oke. Nah ini untuk note ini ya bebas, mau kasih apa aja notenya, misalkan diambil sore. Nah, kemudian di sini ada nomor telepon, bisa ditulis misalnya nomor telepon yang bersangkutan kalau misalkan obatnya udah siap atau gimana gitu. Oke. Nah ini biasanya sama Giant ini karena bisa juga ini adalah customer umum atau yang ambil siapa atau siapa nih, untuk note aja. Oke, sampai sini kita coba bayar. Nah bayar juga bisa, tadi kita sudah coba bayar dengan cara transfer, mungkin kita coba dengan misalkan debit bayar. Kita lihat nah, di sini customernya Giant, cara pembayaran debit ya, jadi ini lengkap dengan cara pembayaran apapun akan tercatat. Nah di sini kita bisa lihat juga pembayarannya debit. Ini yang tadi pembayarannya transfer, kemudian yang ini pembayarannya cash, seperti itu. Oke. Nah terus misalkan kita coba yang cari ya, yang tunda tadi kita lanjutkan, kita cari yang resep. Nah ini pilih, dia mau tambah misalkan tambah Decolgen misalkan 2 strip, bisa juga tambah Decolgen, baru dia bayar.
Oke, misalkan ini customernya umum, cuman kita pengen tulis namanya dia siapa, bisa juga. Nah, ini diganti. Kalau customer umum misalkan kita mau tulis namanya misalkan Ibu Siwi Ning atau enggak Ibu Siwi, ya gini aja deh ya, kita bayar. Nah, di sini ada menu baru lagi untuk pembayaran, ada namanya credit card. Biasanya pembayaran menggunakan credit card itu kena biaya sekitar 3%. Jadi kita bisa klik di sini credit card. Nah, kalau kena 3% dari total pembayaran, total tagihannya 31.700, otomatis akan menghitung. Ya, nah, biasanya kita tinggal klik di credit card sini, bayar. Kita lihat lagi hasilnya seperti ini. Di sini ada namanya yang tadi kita ketik, Bu Siwi di sini. Oke. Total credit card charge-nya, subtotal pembayaran menggunakan kartu. Oke. Nah, kemudian yang ditunda ini, yang cari faktur, selama dia belum dibayar dan dia sudah masuk, ini pasti akan terus ada sampai diselesaikan. Terus kalau dia nggak jadi beli gimana? Nah, ini harus bilang nih ke owner atau kemana, ini nggak jadi beli, nanti bisa di delete gitu. Jadi ketahuan kalau sudah masuk semua ke sistem, nggak bisa di delete oleh user. Jadi harus user yang punya otoritas untuk menghapus ini. Oke, ini yang saya jelaskan tentang tunda sampai sini ya. Oke, berikutnya saya bahas masalah gabung stroke. Gabung stroke itu kejadiannya gimana? Misalkan ada 2 faktur tunda. Jadi orang itu misalkan resep Pak Budiman ini, terus resep Pak Budiman ini mau digabung dengan, saya gabung aja deh pembayarannya sama yang tadi itu, temennya saya yang bayar aja. Oke, kita bisa menggabungkan stroke. Caranya gimana? Pertama, kita batalkan dulu semua, clear ya. Kita cari dulu misalkan resep Pak Budiman ini mau digabung dengan yang nomor 2, pilih, kemudian klik gabung stroke, pilih. Nah, 2 faktur ini akan menjadi 1, totalnya akan menjumlah semuanya dan bisa dilakukan pembayaran. Oke. Nah, pembayaran ini juga bisa macam-macam, istilahnya seperti ini. Mungkin saja dia hanya bawa uang cash 20.000, sisanya ini mau pakai debit, gimana? Bisa, sisanya debit. Oke, tinggal dibayar. Kita lihat hasil fakturnya. Nah, di sini ada subtotal 51.000, bayarnya 20.000, debitnya 31.000, lengkap. Oke, kita lihat historinya. Hasil pembayaran ini itu nyambungnya kemana? Nyambung ke saldo. Kita bisa lihat saldo hari ini. Ini saldo
cash drawer ada 32.500. Loh, kok cash drawernya cuma ada 32.500? Tadi kan ada banyak penjualannya. Oke, kita lihat ya. Pertama, jual cash 12.500. Berarti saldonya bertambah 12.500. Kemudian yang tadi pembayarannya transfer, debit, kartu, kredit. Kemudian pembayaran cash dan debit. Ya, debitnya 31, cashnya 20.000. Maka hanya penjualan yang membayar dengan uang cash itu akan menambah saldo di cash drawer. Lalu sisanya gimana cara menghitungnya? Oke, cara menghitungnya ada di laporan hanya owner yang bisa lihat laporan bulanan. Nah, omset hari 15 Maret 2022 ada penjualan sebesar 111.551. Nah, dan di sini ada juga servis itu yang istilahnya kita bisa lihat dari sini rekap harian ya. Ada servis itu biasanya dari servis resep. Nah, ini servis resep nih 1.000. Kita lihat lagi ada berapa lagi yang ada resepnya. Nah, ini 1.000, jadi 2.000. Charge CR ini charge kartu kredit. Tadi ada pembayaran menggunakan kartu kredit. Charge-nya sebesar 951 pun tercatat. Yang mana pembayaran menggunakan kartu kredit itu bisa dicek, misalkan pembayaran kredit card. Nah, ini 951 adalah 3% dari total nominal tagihannya ya. Tadi sebelum ada charge kartu kredit itu kan kalau nggak salah 31.700. Nah, 31.700 karena membayar menggunakan kartu kredit dikenakan 3% jadi 32.651. Oke. Uang cashnya ada harusnya 32.500. Kemudian struk kartu ada 65.651, kemudian yang transfer atau yang menggunakan OVO dan lain-lain ada 13.400. Oke. Nah, kita sambil lihat di sini di kasir, misalnya kita bayar. Nggak bisa pembayaran ya kalau belum ada sama sekali. Saya mau menjelaskan cash itu uang cash, kartu itu pembayaran menggunakan kartu kredit atau kartu debit, pokoknya menggunakan kartu ya. Kemudian transfer atau OVO itu yang bayarnya melalui transfer, jadi nggak ada mesin EDC-nya. Biasanya kalau yang ada mesin EDC semua di sini nih. Gitu. Oke, ini adalah laporan harian yang biasa dilihat sama owner untuk ngecek berapa nominal penjualan per hari. Oke, ya, oke. Jadi kita sudah bahas masalah saldo, tunda, gabung struk. Ya. Oke, sampai sini secara garis besar untuk penjualan sudah dikuasai. Oke, kita coba sekali lagi masalah penjualan kalau misalkan gini, misalnya kita mau jual Dekolgen. Ada kasus satu, misal dia mau beli 5 strip. Kemudian orangnya saya minta diskon dong, kan saya belinya 5 strip, atau dia beli 1 box deh umum nih. Kita boleh minta diskon nggak? Boleh. Gimana caranya untuk supaya bisa kasih diskon? Ya, kita centang di sini untuk diskon by persen. Ya, misalkan kita mau diskon, dia mau beli 5 box Dekolgen, mau di diskon 10%. Ya udah. Ini nominal diskonnya. Kalau misalkan kalian mau diskon nggak mau by persen, by nominal, bisa juga ya, pilih by nominal. Nah,
mau di diskon berapa, ya udah buletin deh 300.000, lempengin ya 300.000. Sorry, kalau diskon dilempengin 300.000 berarti diskonnya 12.500, bukan salah ya, gini. 12.500 ini setara dengan 4% diskon dari 312.500. Oke. Nah, ini selalu ada dokter luar. Kenapa? Supaya ini nggak ada dokter luar, supaya rapi, kalian bisa bikin di sini master dokter. Kita bisa tambah nih no atau strip ya, ada no dokter atau bukan resep. Ini ya. Oke. Nah, di kasir ini oh salah, ini dokter luar ini aja yang di update ini, jangan dokter luar. Misalkan ini kita ganti strip gini, no dokter atau bukan resep. Ini yang dokter luar, ini bikin seperti ini. Dokter yang belum terdaftar. Oke. Nah, jadi kalau yang bukan resep, tidak ada dokter, tidak ada nama pasien juga, hanya bisa isi note ya. Kemudian kita bayar lagi. Nah, kita coba bayarnya tunai ya, misalnya dia bayar 300.000 juga. Oke. Bayar, nanti otomatis saldonya akan bertambah sebesar 300.000 ya, 300.000. Jadi uang di cash drawer harus ada sebesar 332.500. Oke. Nah, itu cara untuk update harga atau diskon ya. Ini bisa diupdate juga, harga sama diskon bisa diupdate, tinggal centang kalau harga ya update harga, kalau diskon update diskon. Oke ya. Sampai sini hampir semua menu sudah dikuasai. Nah, kadang-kadang ada juga kejadian seperti ini. Misalkan ada yang beli Colgate, pada saat melakukan penjualan itu kita juga bisa menambahkan customer langsung di sini. Misalkan namanya Susan, level harga langsung mau dikasih harga pelanggan. Oke. Dia otomatis berubah Susan. Kita bisa edit juga si Susan ini, misalkan nomor teleponnya. Oke, kita berubah ke sini, coba ganti Susan. Nah, otomatis nomor telepon juga muncul. Jadi bisa menambahkan customer dari menu penjualan kasir ya. Kadang-kadang ada yang kita baru sadar bahwa ini orang sering beli, ya tambahin aja dari sini, tidak usah masuk ke menu master customer, nambah di sini, nggak usah, tapi akan tertambah juga secara otomatis gitu. Oke, kita bayar lagi. Misalnya kita pakai transfer, bayar. Oke.
dan kita bisa cek historinya, cek struk. Nah, ini ada historinya. Oke.